Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, adik-adik, bapak, ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, sore hari ini menunggu buka puasa, kita memiliki forum sangat membahagiakan ya. Bagi kami di SMA masa depan, tentu saja ini kesempatan yang membahagiakan. Semacam reuni kecil gitu ya, bersama dengan para alumni ya. Alhamdulillah alumni kita sudah berada di berbagai negara. Ini sebenarnya belum belum saya kita sebenarnya menghubungi banyak, tapi ini dicari yang availability tidak bareng kuliah dan sebagainya karena adik ini ketika Ramadan gitu ya itu juga ini berjuang untuk berusaha Ramadan gitu ya karena di tempat mereka masing-masing gitu ada yang rutinitasnya sangat seperti biasa dan tidak memiliki suasana Ramadan, tetap ujian dan sebagainya. Nah, maka kita memilih yang memang nggak pas tabrakan jam kuliah dan sebagainya. Nah, hari ini saya ditemani oleh Kak Zakia Ariana. Apakah Kak Zakia udah online? Tadi beliau ada di Norway ya. Dan beliau ada salah satu founder dari SMA Masa Depan yang saat ini sedang S3 di Norway. Halo Kak Zakia, apakah bisa open mic? Ya, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Gimana Kak Zakia di Norway jam berapa nih? Jam 10 pagi. 10 pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi sahurnya belum terlalu lama ya. Sahurnya jam berapa? Subuhnya jam 3.45. Oh, subuhnya jam 3.45. Jadi ya udah lumayan ya. Ya mirip lah. Agak-agak mirip. Di sini sih jam Ya, ya tapi eh, oke. Jadi di sana lagi panas dong. Oh, dingin. dingin, dingin terus ya. Dingin aja jam 3 Lah iya subuhnya. aja. Dingin Oke. terus di Norway nih. Terus ya luar biasa. Kak Zakia, gimana nih rasanya sore ini kita akan bertemu nih dengan ya ini murid-muridnya Kak Zakia nih, angkatan-angkatan awal ya ini ya. Iya, excited Ya, ya mendengar cerita mereka ya, nanti. Masya Allah, Heeh, senang banget. Ya ini kita akan bertemu dengan nih Sanca. Sanca saat ini kuliah di University of British Columbia, Bachelor of Science ya. Eh, sayangnya Sanca di sana jam 2 pagi, jadi dia khawatir nggak bisa online ya. Makanya Sanca mengirimkan rekaman yang ya tentu saja tidak kalah seru, insya Allah. Nah, terus kemudian ada Faiza. Faiza saat ini belajar psikologi di Monash University Australia. Halo Faiza, apakah sudah online? Kak Faiza, tadi pamit agak telat karena di sana pas sudah buka tuh ya. Oh ini sudah ada. Halo Faiza, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, Jam berapa di sana? sini jam 8 malam, tapi kebetulan udah maghrib dan sekarang saya lagi di Grand Iftar kampus, jadi mungkin sekitar-sekitarnya agak Oh, berisik-berisik gitu Allah. ya. Sekalian ya, kita nanti bisa lihat siapa tahu ya di belakangnya bagaimana. Iya, Ya, jadi lagi buka di Monash ya jam 8 malam. Berarti di Australia memang masih agak agak pas ya kalau ini bulan Maret masih agak panas ya. Jadi agak late ininya. Berapa jam puasa di Australia? Halo, Faiza? Oke, nanti kita dengar cerita selengkapnya. Kita eh, beralih ke Istanbul, Istanbul University. Sofia, halo Sofia, apakah sudah online? Assalamualaikum, Bu Yana. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Sofia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sana pagi ya, Sofia ya? Iya, baru jam 12. Oh ya, tengah hari. Oke, Alhamdulillah. Nah, sekarang ke Jepang nih. Fatia, Fatia di APU, Asian Pacific University Jepang, IPU. Apa kabar Fatia? Assalamualaikum, Bu Diana.
Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Di Jepang sekarang jam berapa nih? Jam 6 malam. Oh, udah Sudah buka. Oh, belum. Sebentar Oh, lagi setengah belum. 7. Iya, di situ musim apa tuh? Di sini sekarang lagi pergantian musim, Bu. Sedang pergantian menuju musim semi. Oh, gitu. Jadi dingin juga atau dari dari dingin ke semi kan? Berarti masih Iya. agak dingin. Heeh, oke, oke. Nah, sekarang kita ke tetangga dekat kita ya. Nah, Malaysia. Eh, Muhammad Al-Fatih. Ada Fatih ada? Tadi sih Fatih bilang agak terlambat gitu. Mungkin belum ada ya Muhammad Al-Fatih. Nah, kita ke Taiwan dulu. Nah, di sini ada Mas Fauzan. Halo Fauzan, apa kabar? Halo, Ya, baik. gimana? Di situ jam berapa tuh, Fauzan? Sekarang jam 5, beda Jam 1 jam. 5. Ya. Oh iya, cuma beda 1 jam ya. Oke. Eh, nah, mungkin kita tidak berlama-lama karena kita tidak sabar menanti cerita mereka ya. Kita akan ini ya Kak Zakia ya. Kita mulai dari mana nih Kak Zakia? Dari utara atau selatan? Belahan bumi utara atau selatan? Mungkin anu ya, saya mulai dari ini dulu lah apa eh, dari Sanca ya, dari Kanada dulu. Oke, saya akan mulai dari Kanada dulu biar kita bisa lihat belahan bumi apa? Utara ya, belahan bumi utara. Nah, ini adalah Sanca. Sebentar, saya share screen dulu. Eh, Sanca. Ya, bisa terlihat ya. Oh, kok dia ini. Sebentar, saya share dari ininya, file aslinya. Bentar. Sanca Ramadan. Oke, bentar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi Tunggu saja. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sanchia. Aku juga merupakan alumni SMA Masa Depan yang saat ini sedang berkuliah di University of... Kita mulai dikit lagi. Sudah kelihatan ya, teman-teman? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sanchia. Aku juga merupakan alumni SMA Masa Depan yang saat ini sedang berkuliah di University of British Columbia di Kanada. Nah, sebelumnya mohon maaf juga aku belum bisa hadir secara langsung karena di sini kemungkinan besar bakal jam 2 pagi. Jadi, aku memutuskan untuk membuatnya sambil menunggu buka puasa juga di sekitar jam setengah 7 sore. Jadi kita sama-sama apa namanya sama-sama ngabuburit cuma timingnya lain. Anyway, nah jadi di sini aku mau cerita-cerita soal pengalaman aku uh, menjalankan Ramadan di Kanada. Oke, nah ini mungkin ada yang bertanya-tanya kayak kok foto pertamanya langsung gini gitu, kok nggak ada Ramadan ya? Karena memang terasa seperti itu guys, tidak terlalu vibe-nya tuh, vibe Ramadannya tuh nggak ada, dan emang kita butuh effort lebih untuk bisa menghidupkan menghidupkan Ramadan itu gitu. Kayak misalnya sekarang kadarullah Ramadan tuh dibarengi dengan banyak sekali ulangan tengah semester. Nah, ini salah satunya. Ini bisa dilihat, ini worksheet bukan worksheet, apa namanya, answer sheet aku. Terus juga ini karena open book ya ujiannya, jadi sambil buka laptop dan di kelas itu. Ini aku kayaknya lagi ngabarin teman kalau aku mau mulai ujian. Nah, itu baru salah satu ujian duniawi yang dihadapi ketika bulan Ramadan gitu kan. Nah, masih banyak dong yang lainnya. Contohnya apa? Kayak misalnya gini. Apa ya? Kayak yang kiri itu cookies yang aku dapat dari lab tempat lab aku sekarang. Nah, gimana ya? Maksudnya sebenarnya sederhana sih. Maksudnya kayak dikasih makanan tuh kan nggak apa-apa ya. Cuma maksudnya banyak banget gitu. Exposure ke makanan banyak banget padahal lagi Ramadan yang mana kan kita mengurangi hawa nafsu termasuk makanan gitu. Jadi
Rasanya kayak sendirian gitu. Nah, ini yang kanan lebih menarik lagi. Sehari sebelum Ramadan itu GISAU, Persatuan Indonesia tingkat kampus, itu bikin kompetisi makan Indomie. Nah, ya ada yang pedes-pedesan, ada yang cepet-cepetan segala macam. Cuma intinya kita biasanya kan apa ya, jauh-jauh sebelum Ramadan itu udah mulai puasa, nyicil puasa kodok buat yang belum, bikin target Ramadan dan lain-lain gitu kan. Sementara ini dipenuhi apa yang harusnya kita hindari waktu Ramadan gitu kan. Makanya jadi emang butuh effort untuk menjalankan Ramadan, apa namanya, menjalankan Ramadan di sini kalau menurut aku. Nah, apakah nggak ada apa-apa sama sekali? Salah juga. Kayak misalnya yang kiri itu ada Ramadan, ada tarawih berjamaah yang diadain setiap malam selama bulan Ramadan. Itu tarawih pertama, mumpung sempat aku dokumentasiin. Terus yang kanan ada Ramadan Fest yang diadain di kota lain. Agak jauh memang. Dan ini juga bahkan yang datang bukan aku karena aku saat itu dikejar tugas lain dan jadinya aku batal datang. Tapi fotonya tetap dikirim. Iya, jadi sebenarnya ada spirit Ramadannya, cuma nggak nggak selalu sekentara di Indonesia gitu. Nah, bukan berarti nggak bisa heboh juga. Kayak misalnya ini di KJRI, di KJRI Vancouver, kalau udah acara buka puasa bareng yang kayaknya akan diadakan malam ini, kalau yang untuk tahun ini, eh ya jadi itu kita buka puasa sekaligus sholat maghrib, terus juga sholat rawih, terus juga, nah yang menarik adalah sholat rawihnya itu kan saat ini mendekat ke musim panas. Jadi makin lama puasanya bahkan makin akhir puasanya akan lebih lama durasinya. Nah, saat ini tarawih berjamaah itu dimulai jam 9 malam. Kalau misalnya di Indonesia mulainya jam 9, selesainya jam 9 malam, nah ini mulainya baru jam 9 gitu. Jadi emang tantangan lainnya adalah mengatur waktu buka puasa dan juga tarawih yang berubah-ubah terus dan diadaptasikan dengan tanggung jawab-tanggung jawab kita yang lain. Nah, buat menghadapi hal itu, persiapanku apa aja sih gitu. Nah, dari kan kalau misalnya ada doa kan kayak apa namanya yang aku lupa doanya apa. Cuma intinya yang um, sampaikanlah kami di bulan Rajab, Syakban dan juga Ramadan. Nah, dari bulan Rajab dan Syakban itu aku udah mulai biasain diri bawa Al-Quran ke kampus. Sampai sekarang aja kadang masih lupa gitu kan bawa Al-Quran. Nah, habis itu juga aku nyoba selipin tilawah dan juga sholat sunnah di tengah-tengah kelas. Nah, karena di tengah-tengah kelas, jadi tempatnya emang agak-agak random. Kayak misalnya yang ini, aku sholat tuh di sebuah lorong di ujung ruangan belajar gitu. Ini kalau bisa dilihat, ini nih meja belajar. Jadi, jadi emang bisa di mana aja gitu. Tapi memang di saat bersamaan sesempatnya masing-masing. Karena aku sendiri bisa nyusun jadwal kelas aku, dan aku emang usahain tiap kelas ada jaraknya gitu. Kalau bisa nggak tabrak-tabrakan kelasnya. Jadi aku kalau mau sholat wajib atau sholat sunnah itu bisa lebih fleksibel dan juga lebih tenang. Nah, ini aku juga sempat bukber karena aku belum gimana ya. Entah kenapa semester 4 ini mata kuliahnya menantang semua, jadi aku belum bisa ke apa namanya ke acara-acara festival atau kayak bukber yang tingkat besar kemarin. Ini sama teman-teman BIM. Terus abis itu yang ini sama sama temen BIM juga ada, tapi sama kakak LPDP juga. Jadi makanya maksudnya masih yang apa ya lingkungannya ini agak lebih kecil dan bebannya tuh agak lebih mirip gitu. Nah dari situ aku juga mau nyaranin untuk tetap mastiin punya circle sefrekuensi sih, sefrekuensi dalam misalnya target Ramadannya misalnya, atau juga tentang tanggung jawab masing-masing. Jadi kayak masih tetap punya reminder dari satu sama lain, tapi di saat bersamaan juga nggak nggak bikin apa ya, nggak bikin ngerasa nggak enak kayak oh kok dia udah sampai situ, aku masih belum gitu kan. Nah karena kita oh ya maksudnya misalnya karena sama-sama punya beban akademis yang cukup tinggi gitu kan, tanggung jawab akademis yang cukup tinggi, jadi kayak em, apa namanya masih lebih nyambung aja sih gitu, baik dalam target duniawi maupun uh, akhiratnya gitu. Nah, abis itu
hal lain yang kalau menurutku ini nggak umum di Indonesia adalah to stand up for yourself. Apa ya, kita tuh harus selalu menjelaskan kewajiban kita sebagai Muslim dan itu nggak selalu mudah. Kayak misalnya ini, aku intinya aku minta mengundurkan deadline buat lab report, buat laprak. Nah, aku ngejelasin kayak apa namanya, ini lagi Ramadan, terus aku nggak bisa apa ya, aku tidak merasa sehat-sehat saja karena udah berapa hari puasa, aku badannya masih belum adaptasi juga gitu. Terus aku minta maaf kayak aku juga sempat tidur di kelas dosennya ini beberapa kali. Terus jadi sama aku juga jelasin kayak apa namanya, untuk mengurangi hal ini, untuk mengurangi tidur dan juga kayak minta deadline lagi, aku udah misalnya saat ini aku nyoba ke klinik buat ngecek kondisi kesehatan aku gitu. Ini jelas kalau menurutku nggak umum sih di Indonesia buat apa namanya harus ngejelasin Ramadan itu apa. Tapi kita kita wajib sih jujur, maksudnya mereka mereka baik dan mereka menerima bahwa oh dia punya tanggung jawab lain gitu, cuma bukan berarti mereka tahu dan itu tanggung jawab kita buat ngasih tahu bahwa kita ada apa ya, tuntutan lain sebagai umat muslim gitu saat ini. Yang ini bukan di bulan Ramadan tapi ini juga tipenya mirip. Jadi waktu itu enggak, bentar, kalau tadi kan kalau bisa mendekat ke musim panas, um, durasi matahari itu makin lama kan. Nah kalau mendekat ke musim dingin makin sebentar. Nah, ada beberapa ujian yang emang salah. Ujian akhir itu umumnya 2,5 jam. Dan karena 2,5 jam itu kadang nabrak waktu sholat gitu. Aku misalnya nggak sempat sholat asar karena mulainya itu asar belum azan, tapi uh, itu berakhir setelah azan maghrib gitu. Nah, jadi aku kadang minta izin sholat. Nah, kalau biasanya ya udah aku sholat di tengah ujiannya kan, waktu ujianku berkurang. Nah kalau yang ini bahkan aku bisa dibolehin mulai 10 menit lebih awal karena aku bilang kayaknya sholatnya butuh sekitar 10 menit gitu. Jadi kayak apa namanya ya, um, shoot your shot aja, coba aja dan jelasin. Insya Allah mereka mereka nerima dan bahkan mungkin mau fasilitasi lebih gitu kan. Kayak gini contohnya. Maaf ya gambarnya makanan. Cuma ini ini kalau aku lebih ke arah saran buat anak rantau sih. Masak guys. Mahal soalnya. Apalagi kalau misalnya kerjanya bukber mulu. hmm, Mudah sekali uangnya buat habis. Terutama karena saat ini em, uang beasiswa aku belum turun. Jadi emang tantangan banget untuk tetap hemat dan apa namanya, dan makan yang apa ya, seimbang gitu. Maksudnya lauknya ada, karbohidratnya ada, seratnya ada, dan butuh banyak gitu kan. Nah, selain itu juga selain makanan butuh ini air dan juga istirahat yang cukup kalau menurutku. Nah kalau misalnya bahas istirahat kadang kayak misalnya kita pengennya misalnya bangun di sepertiga malam terakhir, terus juga apa ya, masih terawih terutama karena terawihku mulainya lebih malam gitu kan, jadi emang challenging. Nah cuma disesuaikan aja kalau menurutku, misalnya tidur siang di tengah-tengah, terus juga aku pribadi lebih suka belajar pagi. Jadi sebelum sahur aku belajar dulu misalnya. Nah, jadi abis terawih aku langsung straight tidur gitu. Nah, ada yang kebalikannya. Misalnya dia prefer belajar malam, abis itu tapi bangunnya abis sahur tidur lagi. Nah, sebenarnya kan sebenarnya tidak disarankan kan ya. So, maksudnya at least aku percayanya gitu. Cuma mengingat eh, kondisi apa ya, kondisinya beda sama di Indonesia, itu bisa dijadikan langkah adaptasi yang baik kalau menurut aku. Nah, eh sekian dulu dari aku. Terima kasih, semoga semoga ngasih bayangan sedikit-sedikit dan yes, mana ya, semoga puasa kalian juga lancar-lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceritanya seru banget nih ya Kak Sanca ya. Kita serasa dibawa ke alam lain di Kanada gitu ya. Sayangnya Kak Sanca belum online ini, jadi belum bisa ditanya-tanya. Mudah-mudahan nanti bisa join. Sekarang kita ke Jepang dulu deh, yuk. Ada Nuri, Fatia, Faizah, yuk. Ya, apa kabar? Baik, Bu Diana. Yuk, Apa silakan kabarnya? cerita ya. Apa Iya, iya. mana nih Ramadan di Jepang gitu, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bu Diana atas kesempatannya.
Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalan sedikit ya, namaku Fatia, salah satu alumni dari SMA Masa Depan juga, dan sekarang sedang berkuliah di Resumaikan Asia Pacific University. Masih tahun pertama dan pertama kali merasakan Ramadan di Jepang gitu ya. Kemudian langsung saja bagaimana sih rasanya gitu eh, menghabiskan bulan Ramadan di Jepang gitu ya, dan juga apa saja tantangan yang dihadapi selama menjalani bulan puasa gitu. Saya izin share screen ya Bu ya. Ya, silakan, silakan. Harusnya udah Ya. bisa. Yes. Ya, oke, Sudah udah. terlihat Bu? Sudah, Oh sudah. ya. Ya, baik teman-teman semuanya. Ya, Alhamdulillah ya kalau misalkan jadi teman-teman semuanya, alhamdulillahnya kalau di kota Beppu ya. Jadi IPU ini, Resmikan Asia Pacific University ini bertempat di kota Beppu di Jepang Selatan gitu. Dan alhamdulillahnya di kota Beppu sendiri itu sudah ada masjid, alhamdulillah, dan juga komunitas Muslim dari berbagai negara termasuk Indonesia yang cukup aktif melakukan kegiatan-kegiatan bersama gitu. Kita melakukan kegiatan bersama. Tuh, jadi seperti yang bisa dilihat ini merupakan potret dari masjid yang ada di Beppu begitu ya. Mungkin tidak tidak tampak seperti masjid-masjid pada umumnya di Indonesia begitu, tapi ini merupakan masjid satu-satunya yang ada di Beppu gitu dan yang paling aktif. Dan di masjid ini kita biasanya nyebutnya Beppu Masjid ya. Dan di masjid inilah kita hampir seluruh kegiatan itu dilaksanakan di masjid ini. Jadi masjid itu fungsinya tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tapi juga sebagai majelis taklim gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bersama. Termasuk kegiatan-kegiatan yang diadakan selama bulan Ramadan begitu. Lalu kemudian apa aja nih kegiatan yang diadakan oleh Bappu Masjid untuk meramaikan bulan Ramadan dengan caranya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin bulan Ramadan, itu biasanya event atau kegiatan yang ikonik gitu ya, atau yang biasanya ditunggu-tunggu itu ada di acara buka bersamanya gitu. Jadi di Bepu itu kita juga mengadakan iftar, kita juga mengadakan buka bersama yang kegiatannya ini dilaksanakan secara bergantian oleh beberapa negara, termasuk Mungkin Indonesia. bisa di present biar gede. Oh Ya, 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 sebentar. ya. Biar kelihatan makanannya lebih jelas. Kita Oke, pengen tahu apa oke, oke, tuh oke. makanannya. Iya. Nah, begini udah jelas. Ya, oh ini saya pikir tadi sushi atau apa gitu. Ternyata Oh, bukan. makanan. Oke. Gitu. Jadi begitu ya, teman-teman. Mungkin bedanya kalau misalkan bukber di Indonesia gitu ya, mungkin mungkin kita ngerasanya biasa gitu ya kalau lagi bukber. Oh, takjilnya ada risol nih, ada sate, atau mungkin ada rendang gitu, mungkin rasanya biasa gitu ya. Tapi ketika akhirnya kita merasakan tinggal di lingkungan yang baru gitu, di mana em, kita bukan lagi menjadi seorang yang mayoritas gitu, itu rasanya wah banget gitu kan. Masya Dan Allah. Wah banget. Mantap. jadi wah banget gitu. Dan em, alhamdulillahnya mungkin dengan adanya Grand Iftar ini juga bisa jadi selain menjadi kesempatan untuk menuntaskan rasa kangen gitu ya sama makanan Indonesia gitu, karena bisa dilihat ini menunya Indonesia banget. Iya, Ada ini kayaknya ada nasi mie bakar, gitu-gitu ya. Ada iya, nami nasi. goreng, ada bakwan jagung gitu. Tapi juga ada tapi juga menjadi kesempatan kita untuk bisa menjalin silaturahmi dan mencoba makanan dari berbagai negara lain gitu. Seperti yang disebutkan kan tadi ada eh, dari Pakistan, ada komunitas dari Bangladesh, Uzbekistan, dan beberapa negara lainnya.
Lalu kemudian eh, mungkin bisa dilihat di sini ya, ini ada foto, ini makanan yang kita siapkan gitu. Jadi sebagai sebagai petugas buka bersama itu kita bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan berbukanya dan juga kita menyiapkan tempatnya gitu. Jadi ini adalah foto makanannya, ini foto waktu kegiatan buka bersamanya gitu ya. Jadi kita bersama-sama nggak cuma komunitas Muslim Indonesia saja, tapi juga dengan komunitas Muslim dari berbagai negara lainnya gitu ya. Kita saling berkenalan, kita saling Wah, mengenal. merasa Dan brotherhood ya iya dengan betul betul. ya, Masya Allah. Aha, betul. Nah, acara Grand Iftar ini biasanya nanti akan diakhiri dengan sholat tarawih bersama gitu. Lalu kemudian untuk eh, ada apa lagi nih kegiatan untuk meramaikan Ramadan gitu ya. Kalau versi Bepu Masjid itu kita mengadakan kegiatan bersih-bersih masjid bersama gitu ya. Dan bersih-bersih masjid bersama, jadi kita kerja bakti, gotong royong gitu ya, untuk membersihkan masjid Bepu Masjid ini gitu. Lalu kemudian kegiatan selanjutnya ada juga tilawah bersama yang sengaja dikhususkan untuk yang muslimah gitu. Oh, itu jauh nggak Kemudian dari rumahnya Fatia, masjidnya? eh, kalau misalkan dari tempatku itu, karena sekarang aku masih tinggal di asrama kampus ya, dan Hmm. kebetulan memang kampusnya itu ada di atas gunung gitu, agak jauh dari daerah kotanya, itu eh, akan mengambil sekitar 30 menit kalau pakai bus gitu ya. Oh, oh, Iya, kalau malam ya cukup challenging ya, 30 menit ya. iya betul-betul. Karena Heeh. di apa namanya? Karena sekarang kita juga sedang pergantian musim ya, jadi perubahan waktu itu bakal bakal berubahnya tuh cepat banget gitu. Jadi mungkin Iya, iya. mungkin minggu lalu kita berbukanya masih jam 6 pas atau mungkin jam 5 Mm-mm. 5 lewat gitu ya. Tapi hari ini bisa jadi buka puasanya jam setengah 7 malam itu bisa jadi itu. Dan Hmm, juga mungkin tantangan selanjutnya ada di untuk tarawih mungkin ya. Karena betul. itu tadi waktu dan jarak. Itu tadi Mm-mm. waktu dan jarak. Jadi kalau di sini mulai tarawihnya itu jam setengah 9 malam atau mungkin Wah, malah bisa lebih gitu ya. selesainya bisa malam banget ya. Iya, betul. Selesainya Mm-mm. itu bisa bisa 9.15 atau bahkan lebih lama lagi gitu ya. Apalagi kalau ditambah kita ikut kegiatan yang tilawah bersama tadi itu. Itu dilakukannya setelah setelah sholat tarawih. Tuh. Mungkin mungkin dah Ya, tidak banyak foto-foto yang bisa diambil gitu ya. Mungkin langsung saja. Apa ya tantangan yang dirasakan gitu selama eh, selama melakukan selama berpuasa di Jepang gitu ya, sebuah negara di mana Islam bukanlah agama mayoritasnya begitu. Mungkin tantangan terbesarnya both sebagai muslimah dan juga sebagai anak rantau itu berat di bagaimana kita harus bisa mandiri gitu ya. Bagaimana kita harus bisa mencoba untuk melakukan segala sesuatunya secara sendiri gitu. Ambillah contoh simpel. Mungkin kalau misalkan teman-teman di rumah itu biasanya akan ada uminya atau mungkin bundanya gitu yang akan menyiapkan sahur. Jadi ketika kita bangun dari tidur, sudah ada tuh makanan di atas meja dan kita tinggal makan gitu. ya Tapi Allah. kalau misalkan di sini, Ini uminya kita masih harus, ikut nangis nih nonton mendengar cerita ini. Ya, terus gimana nih? Masak sendiri? iya jadi harus masak sendiri gitu ya. Harus masak sendiri mulai dari sahur sampai berbuka gitu. Ditambah lagi, ditambah lagi kita yang tinggal di Jepang ini masih ada keterbatasan akan makanan halal begitu ya, Bu. Ya, Jadi, betul. Nah, gimana eh, tuh? ya Biar jadi sebisa ya. mungkin, Mm-mm. ketika eh, kita ketika masuk ke dalam ranah makanan itu kita mencoba menjadi lebih waspada gitu ya. Kita menjadi lebih waspada dan mengusahakan bahwa segala sesuatu itu sebisa mungkin kita olah secara mandiri gitu, agar bisa terjamin kebaikan sama Ah, kehalalannya gitu ya. Masya Allah ya. Tuh, kemudian mungkin tantangan selanjutnya ada di bagaimana kita bisa mengoptimalkan
performa kita selama bulan Ramadan gitu. Karena ya Karena betul karena seperti temannya nggak puasa ya. iya betul betul dan mungkin ini juga bisa menjadi sarana untuk berdakwah juga gitu ya karena beberapa kali itu waktu pas lagi bikin sahur gitu ya kan kita dapurnya bersama. Jadi terkadang tuh waktu lagi masak sahur bangun pagi jam jam 4 pagi itu ada di dapur. Terus beberapa kali apa namanya temanku lihat gitu. Temanku ini apa namanya non muslim gitu ya dan mereka bingung heran kok makan makan sebagi ini gitu. Nanti gimana lanjutannya? Kamu bakal makan Iya, lagi atau enggak gitu. Menjadi betul. sarana untuk menjelaskan dan mengenalkan tentang Islam juga. Tuh. Kemudian mungkin tantangan selanjutnya adalah eh, mirip juga seperti Kak Sanjia gitu ya, bagaimana vibes-nya Ramadan mungkin di sini tidak terlalu berasa gitu ya, walaupun seperti yang sudah disebutkan, Bepom Masjid tetap apa namanya mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meramaikan puasa gitu, tapi untuk kita di daily life-nya itu masih kurang lah dari vibe Ramadannya gitu. Karena terlebih lagi eh, Jepang kan negara di mana mayoritasnya bukan pemeluk agama Islam gitu ya. Islam bukanlah agama mayoritas. Jadi mungkin kalau di sini waktu melaksanakan Ramadan kita tidak bisa mendengar takbiran gitu ya. Kita nggak dengar ada suara orang bangunin sahur gitu kan biasanya di komplek-komplek gitu ada ya. Atau mungkin sesimpel mendengar suara azan gitu. Itu menjadi suatu hal yang sangat berharga gitu jadinya. Itu merupakan suatu privilege yang dimana di sini tidak bisa kita dapatkan gitu. Jadi tantangan tantangan terbesarnya mungkin itu ya bagaimana kita bisa mempertahankan performa kita selama Ramadan terlepas dari keterbatasan-keterbatasan itu. Tuh, lalu kemudian bagaimana nih caranya biar bisa menjadi performer terbaik di bulan Ramadan ini terlepas kita menjadi anak rantau gitu. Mungkin tips yang sangat efektif buat aku gitu ya, itu dengan melakukan perencanaan dan melakukan eh, melakukan perencanaan dan mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Sama halnya kayak Kak Sajia mungkin eh, Kak Sajia kan sudah mulai dari bulan-bulan sebelumnya. Aku juga menerapkan seperti itu. Aku sudah mulai membuat perencanaan dari 1 bulan sebelumnya. Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan itu tidak terasa berat gitu. Dengan dengan memecah-mecah target-target tersebut menjadi beberapa target kecil gitu yang bisa diterapkan di keseharian agar tidak merasa kewalahan atau mungkin berat gitu ya. Contohnya apa nih, Tapi Fatia? Contohnya apa? contohnya ya, kalau mungkin contoh yang paling sederhana itu mulai tilawah ya. Jadi untuk biasanya kalau target Ramadan itu kan nggak jauh-jauh dari khatam Al-Quran ya, sekali, 2 kali, sampai 5 kali Insya gitu Allah, kan. ya. Alhamdulillah. Jadi eh, bentuk dari bentuk dari pembiasaan itu biar bisa menjadi performer terbaik, mulai dari 1 bulan sebelumnya itu aku mencoba untuk selalu tilawah dari sehabis sholat gitu. Karena alhamdulillahnya kebetulan di sini itu sedang libur semester ya. Beda beda sama Kak Sance Saya lagi yang lagi ujian. ujian tengah semester, tapi alhamdulillahnya aku lagi libur gitu. Jadi punya waktu sepenuhnya untuk beribadah gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Lalu kemudian tapi bagaimana nih kalau misalkan udah planning gitu ya? Kalau misalkan kita udah planning, udah ada ikhtiarnya buat nyoba bikin habit baru gitu ya, tapi kok masih ngerasa susah gitu. Kemudian, maka mungkin tips tips yang sangat efektif selanjutnya itu adalah gimana kita bisa mendapatkan teman yang seperjuangan gitu. Gimana kita bisa dapat teman frekuensi yang bisa menjadi reminder buat kita juga. Dua- Mereka reminder buat kita dan kita reminder buat mereka gitu. Ya. Jadinya Fatia, Hmm. untuk aku pribadi itu selama bulan Ramadan ini memang menyengajakan diri aku ikut
suatu kelompok kecil gitu ya yang memang diikhtiarkan untuk menjadi wadah untuk saling mengingatkan gitu. Di mana di kelompok itu kita akan bikin kayak tugas-tugas kecil, tugas-tugas harian gitu ya. Nanti ada absennya sudah menyelesaikan ini atau belum gitu. Jadi mungkin tipsnya agar bisa menjadi performer terbaik selama bulan Ramadan itu dengan melakukan perencanaan yang matang dan juga mencari teman seperjuangan gitu ya, mencari teman seperjuangan, teman yang frekuensi gitu. Dan mungkin seperti itu ya yang bisa aku Ya, sampaikan pada terima sore kasih hari Kak ini. Fatia, Ya, seru banget dan kita senang banget ya melihat perkembangan Kak Fatia di sana. Nah, ini terima ada kasih Bu. sayangnya nih kita masih banyak nih yang kita dengerin ya. Jadi kita langsung nih move ke Taiwan yuk. Eh, em, Mas Fauzan, silahkan. Ya, ini Fauzan alumni kita juga. Silakan Fauzan di Taiwan mana? Eh, iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi nama saya Fauzan, alumni angkatan pertama. Jadi saya kuliah di Tsinghua University sekarang masuk tahun kedua. Jadi ini merupakan apa Ramadan yang kedua di Taiwan. Eh, saya sebenarnya nggak punya banyak apa foto-foto kayak gitu. Jadi Ini nggak apa-apa. kita adanya ini. Ini ya Allah. Kelihatan nggak? Ya, ini. Nah, Oh, fotonya keren gini kok. Ya, ya. Gimana Pak Fauzan ceritanya nih? eh, jadi puasa di Taiwan itu sebenarnya kalau dari segi durasi nggak terlalu beda jauh sama di Indonesia, sekitar 12 jam. Terus eh, kalau suasananya mungkin jelas beda sekali ya. Mengingat Taiwan Islam sangat minoritas, jadi hampir nggak kerasa. Masjid juga di sana itu ada cuma satu di kota Kaohsiung. Oh, Itu ini sekitar, dekat dengan tempatmu ini masjidnya. sekitar 30 menit naik sepeda. Oh, oh naik sepeda bisa. Bisa Oh, naik iya bus ya. juga. Kalau Jumatan berarti ke sini juga. Iya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, terus Eh, terus lanjut. kemudian kalau tarawih, Mm-mm. bisa di masjid sini atau bisa di asrama. Jadi apa, langsungnya gurunya juga nyediain suatu ruangan itu buat khusus tarawih sana bareng-bareng. Oh, jadi bisa Enggak, juga ya di ya asramanya. enggak disediain gitu. Iya. Kemudian kalau soal makan-makan kayak gitu, ya mengingat eh, yang paling aman itu harus apa, masak sendiri ya. Jadi buka juga masak sendiri, itu masak apa sahur juga. Nah, Fauzan biasanya masak apa tuh? Eh, Aku Biar biasanya halal dan aman. paling sering ya telur aja. Telur rebus, Kalau telur kuning ya ya. kalau mau protein yang lebih enak mungkin ikan aman gitu Oh iya, sih. betul betul ya, ikan. Mm. Terus kalau sahur sih aku apa roti aja cukup lah. Masya Allah. Terus Oke. apa tantangan di sini ya selain yang tadi itu kan juga selain belajar di sini ada kayak part time gitu kerja, jadi Mm-mm. mungkin tambah berat gitu dari jam 8 sampai jam 5. Kalau aku sekarang kerja di apa part time di pabrik gitu, jadi ya lumayan kekuras tenaga Apa gitu. itu tugasnya di pabrik, Fauzan? Jadi itu apa kayak pabrik pengolahan besi gitu. Jadi ada mesin CNC gitu, kayak mesin Oh, gitu apa ya, kerjanya cuman kayak apa nempatin besi terus nanti pencet terus kayak gimana oh, oke. ya, memasang besi kayak gitu. Tapi berarti stamina harus full ya seharian Iya ya. ya itu. Tapi ya Mm-mm. udah kebiasa sih, jadi aman. Ya, itu berapa kali seminggu itu yang part time itu? Eh
Maksimal kalau dari pemerintah sih 20 jam ya. Jadi sekitar Oh, 2 sampai 3 hari ya, per ya. minggu. Alhamdulillah, ya. Ya, terus apa ini kalau ini foto-fotonya ini? Ini yang bawah ini Idul Fitri tahun lalu sebenarnya. Jadi Eh, di masjid itu juga ya acara sholatnya. ramai sih. Oh iya, iya, Alhamdulillah. Aku nggak ada di sini, nggak sempat foto ikut. Ya, Gitu. oke, ya, ya. Eh, Hmm. terus gimana nih kalau keseharian di kampus lain yang kerja tadi? Kan temennya nggak Kalau puasa juga ya? ya temen sih ada yang puasa puasa sih, tapi ya ada yang juga yang kegoda puasa gitu. Jadi ya itu Heeh. tantangannya kalau di luar negeri yang apa mayoritasnya bukan Muslim, jadi kayak perlu dorongan yang lebih kuat gitu dari soalnya lingkungan itu sangat berpengaruh. Betul. Jadi Mm-mm. Nah, gimana caranya Fauzan tuh mencapai target-target tilawah dan lain-lain itu kalau nggak ada temennya nih? ya mungkin ya pokoknya karena lumayan padat ya setiap Ya. minggu. Eh, Gak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah kayak gitu aja. Jadi Oh, Masya kami Allah, betul, betul. bisa Ya, kayak gitu atau maghrib tilawah bisa gitu. ya, 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 ya. Ya, oke. Jadi tetap terasa ya. Oh, ini ada yang nanya nih. Apakah uang beasiswanya cukup untuk biaya bulanan? Kalau beasiswa ya ada sih beasiswa per bulan itu dapat sekitar 3.000 NT, itu sekitar 1,5 juta. Hmm. Terus itu aja sih beasiswanya. Ya, sisanya dari uang part time itu. Hmm. Kalau mau tahu apa uang kuliahnya, satu semester ini sekitar semester ini 60.000 NT, sekitar 30 juta. Jadi Oh, oke. Dan tapi itu nabung dari kuliah kerja part-time ya? iya paling Masya banyak apa dari hari libur sih, soalnya pas hari libur bisa kerja setiap hari. Ji. Iya, iya, iya. Berarti tahun kedua udah bisa kerja ya. Keren sekali nih, Fauzan. Alhamdulillah. Sukses terus ya, Fauzan ya. Ya, ya, nanti kita kalau masih waktu kita ngobrol lagi. Sekarang kita ke Malaysia. Kita bertemu dengan Muhammad Al-Fatih. Ya, yuk, Mas Fatih. Ini negara yang mungkin tidak minoritas. Nah, Muslim tidak minoritas di situ. Ya, silakan Muhammad Al-Fatih. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas ya, Bu ya? Ya, jelas. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih, angkatan 1 SMA masa depan. Sekarang lagi kuliah di International Islamic University Malaysia. Jadi kalau Jurusan, jurusan. jurusannya komunikasi, ilmu komunikasi. Ya, Sekarang tahun kedua, berarti ini Ramadan kedua di Malaysia. ya. Kalau di Malaysia itu karena secara kultur kita nggak jauh beda sama di Indo, jadi mungkin nggak banyak yang bisa diceritakan Loh, karena makanannya beda dan lebih seru bukannya. oh iya, kalau kalau masalah makanan beda, tapi kalau masalah suasana Ramadan terus suasana eh, perkuliahan itu nggak jauh beda karena kita mayoritas di sini Islam. Terus kalau mungkin ada beberapa yang beda di Malaysia itu, eh, orang Malaysia nih lebih suka untuk memakmurkan masjid gitu. Oh, gimana tuh maksudnya? Jadi kayak di sini tuh surau tuh apa ya? Musola. Musola itu hampir rata-rata musola di sini kalau bukan di rest area ya. Saya bukan musola mall atau musola pom bensin. Musola-musola di sini tuh selain bagus, bersih, terus makmur juga.
Hmm. Jadi kalau Ramadan pasti ramai, walaupun musola-musola di kampung-kampung gitu. Terus juga eh, dan hampir di setiap masjid atau musola di sini itu pasti nyediain buka puasa gitu. Walaupun musola-musola kecil kayak di dalam-dalam kampung gitu. Terus dan pasti Disediain buka puasa tuh selalu gitu ya. iya pasti selalu kalau buka puasa Oh, selalu. Dan jadi itu kita pasti bisa menunya selalu pergi ke masjid gitu. iya benar Bu. Dan itu dari hari pertama sampai sekarang tuh masjid masih ramai. Masya Allah ya. Jadi karena mereka mereka ke masjid buka puasa di masjid. Jadi mau dimanapun masjidnya pasti ada bukanya dan bukanya itu pasti enak. Oh, jadi wah itu ini berarti malah tambahan gizi ya Ramadan. Iya. Dan terus di sini tuh ada kalau anak-anak mudanya ada tren di kalangan anak-anak muda Malaysia itu masjid hopping. Jadi hari ini ke masjid mana, terus besok ke masjid mana, terus Oh, lusa ke masjid mana. Jadi iya mereka ya. tuh Wisata jalan kuliner dari ya. iya selain selain nyoba-nyoba masjid termasuk nyoba bukanya juga. Iya iya betul betul menarik. Terus Kak termasuk ada satu yang beda sih dari di Malaysia sama di Indo itu kalau selesai sholat tarawih. Kalau di Indonesia kan biasa selesai sholat tarawih kan kita ada darus gitu kan. Di masjid ada darus. Tapi kalau di sini itu selesai sholat tarawih itu ada makan lagi. Jadi Oh, ada namanya moreh kalau di sini tuh. Jadi eh, dikasih juga di masjid itu. iya dikasih juga di masjid. Oh, jadinya caur dong ya itu ya. Iya jadi di sini tuh mau tarawehnya mostly rata-rata 23 rakaat. Hmm. Cuman morehnya itu dia dua kali. Satu buat yang selesai 8 rakaat, satu lagi buat yang selesai 23 rakaat. Kalau sudah 23 rakaat berarti dapat dua ya. Kalau gitu. Apa itu menu murahnya itu? Kalau menu morehnya itu bukan makanan berat sih, cuman kayak bubur atau Oh, lontong gitu. Jadi oh ya bukan berat. makanan Iya iya bukan lumayan berat, lumayan. Ah, iya iya. lumayan. Oke. Terus eh apa lagi ya? Kalau situasi di IIUM sendiri gimana di kampus? Oh, kalau situasi di IIUM, jadi di IIUM itu kalau menjelang Ramadan gini ada banyak bazar di dalam kampus. Jadi kita bisa cari-cari takjil gitu. Walaupun di dalam kampus kita masih bisa cari-cari takjil karena ada beberapa spot bazar. Dan di sini itu setiap Ramadan itu bazar makanan tuh di mana-mana. Jadi Ya. termasuk salah satu selain masjid hopping tuh kita nyoba beli takjil di beberapa tempat di beberapa bazar Ramadan gitu. Mm-mm. Mungkin setiap apa ya kalau di setiap setiap kecamatan kali ya, Bu, ya setiap kecamatan tuh pasti ada Ya. bazarnya sendiri. Jadi makanan pokoknya ini ya di sana ya. Iya di Terjamin sana di sini makanan berlimpah-limpah bisa dibilang. kalau Ramadan terutama ya Masya Allah. Senang lah ya gitu. Dan di kampus IIUM sendiri suasana internasionalnya sangat terasa ya. Iya suasana internasionalnya sangat terasa. Hmm, brotherhood-nya gitu ya. Nah ini Terus keuntungan kuliah di Malaysia nih. iya secara waktu kan juga eh, tidak berbeda jauh juga. Iya, iya, Kalau iya. biasa buat kalau maksudnya suasana juga mirip-mirip sama Indonesia. Jadi banyak dan mungkin saya izin share screen ya, Bu, ya. Iya, silakan, silakan. Bentar. Oh iya. Nah, Ya. kelihatan kan Bu? Ini Ini ditampilkan biar biar lebih besar, di present. nah, ini suasana eh, selesai sholat tarawih di salah satu masjid di Malaysia ini yang sebelah kiri. Ini juga masih Wah. ramai. Anak-anak kecil, Hmm. bapak-bapak itu
masih ramai. Terus ini suasana buka puasa di salah satu masjid di Malaysia. Safari masjid nih. Kalau ini saya buka puasa sama teman-teman Heeh. dari Forum Tarbawi. Terus kalau di IIUM PPI-nya itu kita punya annual event gitu di setiap Ramadan. Oh, apa nih Ya, eventnya ini nih? ada namanya Oh, Iftar iftar. Jama'i. Jadi Heeh. semua mahasiswa Indonesia diundang untuk berbuka gitu. Ini Di mana nih foto. lokasinya nih? Ini lokasinya di ICC, jadi kayak di hallnya IIUM. Oh, halnya ya, 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 ya. Ya, Masya Allah. Gitu. Nah, ini nih, Fatih nih. Ya, oke. Ya, terima kasih sekali ditanya ya, sangat menggambarkan. Nah, kita juga nanti ini sebentar lagi akan mendengar dari negara yang mungkin mayoritas juga ya ke Istanbul. Tapi sebelumnya mungkin karena di Australia mungkin udah agak malam, kita persilahkan Faiza dulu dari Australia. Silahkan. Monash University. Sebelumnya ini sekarang lagi di sini kedengaran nggak ya? Saya pindah tempat dulu. Ya, ini lagi lagi iftar jamaah ya Ya, di jadinya lagi ada kampus. auction. Ya, mungkin Atau saya agak ke belakang. mau terakhir aja ya setelah ya. Oke, karena ini Kak Faiza sedang di kampus, sedang buka puasa. Ya, Kak Sofia silakan kita lihat dulu bagaimana Istanbul ya berpuasa di Istanbul. Assalamualaikum sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Sofia. Oke. Ya. Sofia ini adalah mahasiswa kedokteran di Istanbul University. Silahkan. Oke. Wah, Jadi kira-kira seperti ini gambaran Ramadan di Turki. Jadi seperti Malaysia, seperti Indonesia, mayoritas masyarakat di Turki itu agamanya Islam. Jadi suasana Ramadannya itu sangat terasa, dan di Turki terutama Ramadan itu sangat dinanti-nanti, bahkan kadang itu bahkan sering banget terdengar seperti ini. Ramadan itu sultan dari 11 bulan lainnya. Di appreciate itu Ramadan gitu. iya, Masya Allah, ya. Jadi contohnya itu setiap municipality atau kayak setiap pemerintah daerah itu memfasilitasi kayak iftar besar-besar dalam tenda-tenda besar gitu untuk terbuka untuk publik. Jadi semua orang itu bisa datang lalu langsung duduk di situ dan mendapatkan iftar lalu makan di tempat itu gitu. Jadi dan ini tuh di setiap masjid biasanya itu ada masjid besar. Kemudian ada tradisi lain, yaitu ada banyak truk-truk kayak gini, kayak truk tahu bulat tapi kayak versi lebih fancy-nya. Isinya Itu apa tuh? mereka bagi-bagiin dessert kecil gitu. Namanya Oh, lokma. Lokma lokma, itu mirip ya. donat, tapi Heeh. cuman tengahnya doang gitu. Terus ini tuh gratis. Ini Masya Allah. foto-fotonya agak pembohongan publik, misalnya ini Ankara tulisannya. Tapi bayangin aja ini truknya itu ada di jalan biasa saat malam hari. Jadi ketika misal pulang dari masjid gitu habis sholat tarawih itu menemui ada truk ini kan rasanya sangat menyenangkan ya, apalagi gratis dan kita bisa makan hal yang manis setelah seharian puasa itu nikmat sekali. Masya Allah. Heeh. Lalu selanjutnya budaya tarawih itu juga tentu saja ada di sini. Uniknya tarawih di sini itu bisa sampai 20 rakaat tapi diselesaikan dalam 15 menit. Masya Allah. Ya, jadi dikatainnya tuh Olahraga banget sholat kan? tarawih. Iya, sholat tarawih roket, Bu. Jadi baru selesai doa, baru selesai, misal kita doa sendiri itu
imamnya udah takbir, udah bangkit dari sujud gitu. Jadi Wow. betul-betul memacu jantung kalau sholat tarawih di masjid. Nah, Kardio selanjutnya berarti ya. tuh iya, selanjutnya juga di masjid-masjid, misal ini aku nggak tahu ya ini di mana, tapi ada spanduk-spanduk besar yang benar-benar memeriahkan Ramadan. Gitu. Nah, sebelumnya mohon maaf banget karena menunjukkan foto-foto makanan di saat belum buka puasa untuk Enak teman-teman di banget nih Indonesia. semuanya. Tapi ini beberapa menu yang aku dapatkan dengan privilege sebagai anak yang tinggal di asrama di kayak asrama khusus untuk mahasiswa. Nah, asrama untuk mahasiswa ini itu kebetulan nggak cuman international students, ya malah kebanyakan itu teman-teman dari Turki yang datang dari kota-kota lain, lalu kuliahnya di Istanbul. Jadi lebih banyak influence Turkinya daripada ya yang lebih internasional. Jadi budaya itu bisa kita rasain dari makanannya. Misal ada kofte itu bakso, tapi dia digoreng gitu. Terus dagingnya lebih kasar. Kemudian ini ada makanan khusus Ramadan itu ada roti Ramadan. Jadi kalau di sini tuh dikatainnya tuh Ramazan pidesi. Jadi rotinya tuh besar-besar bulat gitu. Terus kalorinya banyak. Jadi langsung kenyang meskipun cuma makan dikit. Kemudian ini aslinya itu ada minumannya isinya di dalam cup biru ini, tapi udah keminum. Jadi bayangin aja itu isinya ada cairan berwarna merah dan itu manis. Rasanya tuh ada sedikit apa ya cengkehnya, banyak herbsnya deh. Oh ya, ada banyak jamunya. Nah itu namanya tuh Ramazan serbest, kayak sirupnya Turki gitu. Kemudian ya, kalau kalau kebetulan lagi ada acara dengan teman-teman dari Indonesia atau emang lagi kangen sama makanan Indo, itu aku biasanya pesan dari grup eh, PPI Istanbul, itu ada orang yang biasanya jualan makanan Indo gitu, jadi aku beli. Ini contohnya aku nge-pair pide atau pizza Turki dengan batagor. Bahkan ada Inovasi. iya bahkan ini ada airannya. Jadi Oh, makan batagor dengan airan gitu. pengen airan ya. Airan mhm. Ya, ya, ya. Jadi buat yang lalu ada mie ayam juga. Terus ini Ayam. kebetulan iftar bersama teman-teman Indo, dan yang di foto ini itu iftar dengan organisasi Turki. Jadi makannya airan dan roti Masya. dan ini nasinya Turki gitu. Kak Sofia sangat rich ininya ini, pengalaman kulinernya ya. Iya, alhamdulillah. Nah, terus di Turki itu kita lagi masuk awal musim semi. Jadi kalau waktu winter itu eh, malamnya itu sangat panjang. Sekarang itu kita semakin lama semakin masuk ke semi itu siangnya semakin panjang. Nah, jadi gimana caranya untuk kita tetap menjaga diri biar kan enaknya itu kalau puasa sahur gitu. Kalau lagi nggak ada kelas, kalau lagi liburan itu enaknya ditinggal tidur puasanya. Jadi bangun-bangun itu udah sore, udah tinggal menunggu buka. Nah itu kan paling enak ya. Tapi itu sepertinya ya Ramadan kita cuman berlalu seperti itu aja dan tidak tidak beda dari hari-hari lainnya. Padahal udah disiapin fasilitas kayak Istanbul dan Turki yang sangat um, ya, menyambut Ramadan saja sudah sebegitu meriahnya. Nah, terus di setiap anak rantau terutama itu harus punya iman kompas. Jadi kayak moral kompas, tapi kompas yang ini itu bakal menuntun kita untuk bangun sholat tahajud lebih awal, untuk sahur juga, dan juga ketika dengar adzan itu kita langsung sholat, lalu kita tetap tilawah meskipun kita ngantuk banget dan harus segera pergi untuk
ke kelas atau pokoknya nyempetin waktu untuk bukan nyempetin waktu untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini hal yang udah ditanamin orang tua sejak kecil, dan saat kita udah tidak di perimeter dekat dengan orang tua, udah nggak ada yang kontrol nih, udah nggak ada yang marah-marahin kalau lagi malas-malasan setelah sahur, ya kita sendiri yang harus punya iman, yang harus teguh Ibunya untuk terharu nih dengerin nih. untuk beribadah itu. Nah, Masya Allah. buatku yang salah satu hal yang memudahkan seperti Nuri, seperti Fatia dan seperti Kak Sancia, itu kita harus mencari lingkungan yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, terutama memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di Ramadan ini. Ya, siapa Nah, mereka kalau itu? alhamdulillah di lingkunganku itu tanpa harus aku cari sendiri, itu orang-orang baik itu datang. Jadi misalnya teman-teman aku di dorm ini itu mereka orang Turki dan mereka lumayan aktif untuk melakukan kegiatan sosial, volunteering di foundation gitu. Nah, salah satunya mereka waktu itu ngajak aku untuk volunteering di sebuah acara yang mengajak anak-anak yatim atau yatim piatu ke mall. Lalu di mall itu kita menemani mereka memilih baju. Nah, ini nanti bajunya akan dibayar oleh foundation itu. Seneng lah. Dan iya. Nah, jadi ya meskipun masih ada keterbatasan bahasa, tapi dengan dukungan teman-teman ku ini, akhirnya aku memberanikan diri ikut dan membersamai adik-adik ini untuk mencari baju. Lalu ini kegiatan yang sangat menyenangkan karena ya selain aku tidak menghabiskan waktuku untuk kayak nge-game atau nonton berseri-series drama gitu, aku bisa ya menemukan kebahagiaan yang lain yang membuat hatiku lebih penuh dan mendekatkan, lebih bersyukur gitu. Alhamdulillah. Nah, selain itu ada tradisi iftar juga di Istanbul. Nah, ini salah satunya buka puasa di Masjid Sultan Ahmed di dekat Istanbul University. Barangkali pasti Bu Diana udah pernah ke sini sih. Keren Nah, ini sekali. masjid besar yang Ya, nggak jauh Sofia ya dari Istanbul University, dan setiap iya Bu. Hagia Sophia. Oh ya, sebelumnya Hagia Sophia. Iya. Ini loh. Dan iya, masjid yang ini kan Hagia Sophia kan? Iya. Iya. Nah, oh ya, di Hagia Sophia itu juga selain ada iftar, ada tahun ini mulai sholat tarawih bersama. Jadi sangat-sangat ramai di sana. Masya Gitu. Allah. Kalau di Hagia Sophia 15 menit tuh sholatnya. Di Hagia Sophia itu lebih panjang setahu saya. Oh, iyalah. Nah, selanjutnya adalah carilah teman yang nggak hanya mengajak untuk bukber bareng, tapi juga bisa diajak untuk sholat tarawih bareng. Karena kalau di Turki itu kan meskipun ada banyak banget masjid yang memfasilitasi dengan sholat tarawih berjamaah, itu masih sulit bagi wanita karena kadang itu tidak ada nggak dikasih space gitu, apalagi di masjid-masjid neighborhood yang kecil dan nggak bisa muat banyak orang, itu akhirnya hanya laki-laki saja yang bisa sholat di situ. Jadi akhirnya aku terutama jadi malas banget untuk pergi ke masjid, jadi aku harus sholat sendirian di kamar gitu. Nah, jadinya saat ada teman-teman yang dia tuh ngajak untuk bukber, tapi juga ngajak untuk ayo kita cari masjid yang ada tarawihnya yang bisa untuk berjamaah untuk perempuan, itu aku sangat senang sekali dan akhirnya bisa ngerasain sholat tarawih di Turki.
Jadi foto pertama adalah bukber iftar bersama International Students Club-nya Istanbul University. Jadi ini tuh aku punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman kakak kelas dan bahkan anak-anak S2, S3 yang kuliah di Istanbul University dan juga belajar banyak dari mereka. Jadi ada banyak cultural exchange yang terjadi saat itu. Selain perkara makanannya aja yang juga lumayan enak karena disponsorin oleh organisasi youth organization gitu di Istanbul. Kemudian ini bilik perempuan di Masjid Uskudar. Jadi kalau di beberapa masjid-masjid besar itu ada volume perempuan. Jadi kita bisa sholat di situ. Nah ini bagian laki-lakinya. Kemudian ini saat buka bersama dengan awardee YTB. Ya, karena kita semuanya dari Indonesia ya tentu saja Ini carinya Kak makanan Sofia ini Indonesia. award di ITB nih. Ya, Di mana lalu ini lokasinya ini? kalau ini di Taksim, jadi ada banyak ya, Taksim. warung Indonesia di situ dan makanan Indonesia itu juga mudah diakses. Ini kan Alhamdulillah. agak jauh-jauh ya, kayak Uskudar kan jauh dari Kak Sofi, itu naik ini dong, naik train, naik. Iya, naik kereta bisa, naik kapal juga bisa, kapal feri. Oh, Masya Allah ya, melewati Bosporus. Indah banget tuh kalau malam berarti ya. Iya, cantik banget. Lalu kemudian ini ada berbagai cara yang aku lakuin untuk tetap mendekatkan diri, berusaha mendekatkan diri pada Allah, meskipun tidak ada fasilitas di Indonesia kayak pengajian, lalu kalau di SMD kan dulu pastinya tetap ada pelajaran agama kan. Nah di sini karena sulit mengakses kegiatan spiritual kayak gitu, akhirnya aku harus mencarinya sendiri. Kayak misalnya ini kelasnya Kak Aida Azlin. Jadi Kak Aida itu punya kayak program khusus akhwat dan ini ada kayak tilawah bersama, lalu ada kelas-kelas gitu. Jadi dan selama Ramadan itu setiap hari ada tilawah bersama. Nah, jadi aku mengikhtiarkan ikut. Jadi ini program berbayar kan. Jadi kalau tidak digunakan sebaik mungkin rasanya akan buang-buang duit. Jadi karena ada dorongan itu juga, aku berusaha menghadiri gitu ya. kelasnya. Iya. Nah, selain itu sedikit background story itu aku sebenarnya belum mulai kuliah dan kesibukan aku saat ini hanya belajar bahasa. Jadi aku hanya punya kelas di pagi hari. Jadi selama siang harinya itu aku berusaha mencari hobi-hobi lain. Nah, salah satunya dengan nge-crochet. Gitu. Produktif deh. Jadi selagi dengerin kajian atau dengerin tilawah itu aku nge-crochet gitu. Nah, agar di saat selain kelas itu aku hanya beraktivitas di dorm agar tidak terus-terusan merasa tertarik pada kasur. Itu aku berusaha untuk lebih banyak keluarnya, salah satunya dengan belajar di perpustakaan. Gitu. Ya, ya. Oh, oke, udah. Oke, terima Sekian kasih. pengalaman yang bisa saya bagikan. Seru banget nih, alhamdulillah ya kita jadi merasakan belajar di Istanbul. Oke, terima kasih Kak Sofia. Kak Faiza, apakah sudah siap atau belum? Sudah bisa? Sebenarnya sudah, tapi kayaknya biddingnya masih belum selesai. Oh, masih belum ya? Oh, ada bidding ya. Kalau gitu saya ke Kak Zakia dulu. Kita ke Norway dulu. Sebelum lagi saya. Ya, silakan Kak Zakia. Nah, gimana Kak Zakia rasanya lihat alumni-alumninya ini ya, keren-keren gitu ya. Kak Iya, Zakia juga alumni alhamdulillah. guru nih, ya sekarang sedang kuliah S3 di Norway. Ya. Iya, menyenangkan sekali ya. Tentu saja
sangat bersyukur kita ya, Bu Diana, melihat Masya Allah. perkembangan anak-anak ini. Dan ternyata mereka ini ya tetap berusaha tilawah, tetap berusaha Iya, mempertahankan kegiatan dan semangat positif yang ya meskipun dimanapun berada itu mengharukan sekali nih. Nah, iya kalau Kak betul. Zakia gimana nih ceritanya dulu di Norway? Oh, saya juga cerita ya ini ya. Nah, Saya ini kira. sedikit lah, sedikit dulu. Ini belakangnya gambar Hmm. apa nih? Setiap hari Oh, Norway ini seperti ini. iya, ini sekarang masih salju di Norway ya. Jadi ini Heeh, gambar kota tempat saya tinggal, namanya di Trondheim. heeh. Saat Trondheim. ini walaupun bulan Maret masih salju gitu ya. Kalau puasa di Norway, kalau yang setahun ini alhamdulillah nggak terlalu lama ya, dari sekitar jam 3.45 sampai jam setengah 7 malam. Oh ya agak lama dikit lah dari Indonesia. Agak lama sedikit, tapi itu Kan lebih situasinya kan dingin ya. ya, dan lebih singkat Hmm. dari tahun sebelumnya. Karena kan Hmm. tahun sebelumnya udah agak siangnya agak panjang, tapi yang sekarang sudah deket winter kayak gitu. Terus ya mirip-mirip dengan teman-teman tadi ya sebetulnya ya. Maksudnya memang kita jadi harus cari komunitas muslim supaya tetap bisa apa ya, punya teman-teman yang saling mengingatkan untuk menjaga pengelolaan waktu kita tetap produktif, dan Ramadannya jadi Ramadan yang produktif dan tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kita seperti itu. Itu deh Bu Diana. Hmm. Terus kalau di sana masjid gimana nih Kak Zakia? Oh iya, ini saya eh bentar ya, saya sambil ini Lihat. kan masjidnya di Norway itu seperti ini. Hmm. Ini masjid masjid di Norway itu pakai gedung biasa ya, mirip seperti yang di Jepang tadi. Mm-mm. Nih saya sambil share screen hasil Google aja ya. Share. Nah, nah jadi masjidnya kayak gini nih. Kita lihat foto-fotonya dari Google Map. Oh, Nah, ya. nah, masjidnya kayak gini ya, gedung biasa seperti itu, disulap lantai satunya menjadi masjid. Nah, Hmm. dalamnya seperti ini. Banyak, alhamdulillah komunitasnya rame, banyak ada orang Pakistan, Hmm. Bangladesh, Hmm. Ethiopia, Nigeria, dari Afrika juga banyak. Kalau di Eropa sini orang-orang Muslim Afrika juga banyak ya. Terus Hmm. seperti itu nih kalau sholat Jumat suasananya seperti ini. Ini Hmm. buka ya seperti inilah. Ada buka juga setiap hari di masjid, ada buka bersama yang Hmm. biasanya yang banyak rame mahasiswa ya. Iya. Ya mereka tadi. Eh, Ya, nah seperti itu. Nah, tapi kalau sholat Id nanti biasanya kita sewa hall, sorry, sewa gym Mm-mm. di kota gitu. Karena alhamdulillah di sini ada eh, keluarga Muslim sekitar 300-an. Jadi masjidnya nggak cukup. Ya betul. Jadi selalu sewa hall kayak gitu. Terus dan kita keluarga-keluarga Muslimnya juga kalau kita mau mencari, maksudnya mau join itu juga sangat komunitasnya sangat hidup gitu ya. Ada Islamic School juga buat anak-anak. Nanti remajanya juga ikut yang alumni Islamic School-nya kadang bantuin jadi asisten gurunya kayak gitu. Terus Ya. apa namanya, kayak gerakan semacam misalnya, dan menariknya misalnya kayak isu-isu Palestine seperti itu ya, itu alhamdulillah di sini alhamdulillahnya relatif nggak rasis ya kalau di Norway itu. Jadi kayak kita demo apa, unjuk rasa Palestine di tengah kota itu juga rame, itu nggak cuman yang Muslim doang, bahkan kadang pernah lebih rame orang lokalnya daripada orang Muslimnya kayak Ya. gitu. Dan Ya. mereka sebenarnya kalau orang Norway sendiri, alhamdulillah mereka tuh banyak yang tahu tentang Ramadan dan Id karena Mm-mm. di pelajaran sosialnya anak SD di sini, di kurikulum lokal Norway itu diajarkan tentang semua agama. Jadi
Secara umum mereka udah tahu tentang ada namanya Ramadan, ada namanya Id, kayak gitu kalau di Norway. Ya, ya, ya. Ya, betul. Mungkin dulu-dulunya juga ada sedikit hubungannya kali ya dengan Istanbul. Ya, barangkali ya. Heeh, Em, heeh. ya, Ya. begitu. Terus apalagi nih, Bu Diana? Ya, sekarang mungkin setelah kita mendengar berbagai negara tadi ya, nanti satu lagi terakhir Australia. eh, Gimana nih Kak Zakia? Kenapa sih gitu ya SMA masa depan tuh mendorong anak-anaknya untuk ke berbagai belahan bumi dunia gitu ya. Kita Mm-mm. gimana nih ceritanya? Refleksi nih. Iya, atau mungkin ya tadi sebenarnya kita udah dengar ya apa dampak yang mereka rasakan dari teman-teman SMA, alumni SMA masa depan itu, apa yang mereka rasakan setelah tinggal di luar negeri itu kan tadi ya mereka ternyata jadi secara nggak langsung terpaksa mandiri ya, harus Betul. masak sendiri Ya, urusannya. ada iman kompas tadi ya Iya, istilahnya. ada iman kompas dan jadi teredukasi kan memastikan semua bahan halal gitu kan. Masya Allah Fatia tadi bilang begitu ya. Iya, terus habis itu juga, jadi tahu apa, jadi terpaksa mencari saudara-saudara baru ya, saudara-saudara, Ya. muslim baru. Nah, mungkin saya mau menunjukkan aja nih buat, motivasi sekalian buat, teman-teman anak Hmm. adik-adik SMA yang mungkin juga nonton gitu ya. Hmm. Dan itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar. Beliau juga sudah menyampaikan dengan kata-kata mutiaranya gitu ya, dengan di syairnya ini bahasa Arabnya, di bahasa terjemahannya. Nih, kita baca terjemahannya ya Bu Diana ya, Ya, nih. silakan ya. Merantaulah orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman, tinggalkan negerimu dan hidup asing. Ya, walaupun Ya, eh, seperti di mereka tadi. iya, seperti mereka tadi kan jadi asing Ya, ya. jadi Mereka sendiri asing. bilang Heeh. jadi nggak mayoritas, harus membangun network sendiri kan. Betul. Nggak Heeh. ada yang kenal mereka anaknya siapa, mereka dulunya di Betul. Indonesia prestasinya seperti apa, bahkan juga mungkin nggak Betul. kenal gitu kan. Betul, betul. Nah, terus merantaulah kau akan dapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Nah, tadi ya Sofia juga bilang ya dapat saudara-saudara apa? Teman-teman sahabat-sahabat baru. Hmm. Fatih juga di Malaysia teman-teman yang bisa diajak masjid hopping bareng ya. Dan insya Allah kan semakin terasa bahwa berlelah-lelahlah manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Terus Hmm. aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Air ketika diam Iya, justru keruh. Jika ya mengalir dia dan akan ada jernih. nyamuknya. Nah, betul. Dan itu ya Iya. artinya ya eh, apa ya ini tidak hanya kebetulan kalau untuk teman-teman yang di luar negeri ini tentu terasa sekali kan mereka harus pergi satu Betul. apa pergi gitu. Pun kalau misalnya teman-teman yang akhirnya berkesempatan di dalam negeri juga jangan sampai terlena, tetap harus Betul. mencari wahana supaya kita tetap bisa bergerak gitu ya. Betul. Singa jika tak tinggalkan sarang, tidak akan dapat mangsa. Anak panah jika tidak tinggalkan busurnya, tidak akan kena sasaran. Nah, bagus. Heeh. Jika matahari di orbitnya tak bergerak dan terus berdiam, tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas tak ada bedanya dengan tanah biasa jika di Di tempatnya. tempatnya Makanya, tadi iya, batagor tidak ada tidak ini ya, kalau tidak di ada tempatnya. harganya di Indonesia ya. Tapi bagi Sofi tadi jadi menarik itu di sambal Iya, ayam. nah sama kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika di dalam hutan. Masya Allah. Kita pun mungkin ketika di luar negeri kita baru bisa mengasah diri kita sehingga bisa menjadi kayu gaharu. Jika gaharu itu keluar dari hutan, ia menjadi parfum yang tinggi nilainya. Hmm, Jika biji memisahkan diri dari tanah, barulah ia dihargai sebagai emas Mas murni. Murni. Jadi merantaulah orang berilmu dan beradab, tidak diam beristirahat di kampung halaman,
tinggalkan negerimu dan hiduplah asing di negeri orang. Ya, ini luar Begitu. biasa ya Imam Syafi'i, futuristik nih. Oh Ternyata. iya. Iya, oke. Nah, itu Bapak Ibu dan adik-adik semuanya ya. Salah satu motivasi kita ya sebenarnya mengenalkan adik-adik dengan exposure dunia global sejak dini. Juga ya kita mendorong biar mereka apa ya bisa ya merasakan gitu ya, merasakan perjuangan tadi ternyata dengan dirinya mereka tumbuh matang. Masya Allah, kita lihat kita yang sebagai orang yang melihat mereka ketika SMA tuh ini banget ya, melihat development yang sangat pesat begitu. Ya, sebelum Iya, kita kembali ini, ayo kita ke Faiza dulu, silahkan Faiza. Mungkin di mudah-mudahan deh tenang, silahkan. Tadi itu lagi nyari tempat kosong, kayaknya belum ada. Jadi masih kedengeran nggak ya suaranya? Ya, masih bisa ya. Oke, saya coba share screen. Please don't forget to donate and actually put in the amount so the work can be done. Something like that. Bisa ikut. Everybody, I've got my PID, so as a photo, I'll be collecting Jadi all itu the funds. yang lagi busuk ini tuh karena lagi ada auction. Jadi kalau iftar di kampus tuh biasanya namanya grand iftar. Dan biasanya itu mereka tujuannya untuk fundraising organisasi-organisasi muslim seperti kayak Muslim Around the World, terus juga Islamic Relief dan sebagainya, yang gimana itu untuk saudara-saudara kita di seluruh dunia yang mungkin masih kurang beruntung. Jadi saya coba mulai presentasi. 742 Sudah 350. terlihat ya? Ya, silahkan. Di 0420 Oke. 742 Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Faiza dan saat ini sedang berkuliah di Monash, yaitu di kota Melbourne, di Clayton di kota Melbourne, Australia. Ini dari Jadi, present ya, kok kecil ya? oh ya, masih kecil. Ini udah Apa? full screen sih tadi. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Sebentar. Ya, Eh, ya gitu mana aja. Ini. Ya. Oh ya. Jadi kebetulan Ramadan di sini sekarang itu lagi bertepatan dengan musim panas dan musim the numbers on the screen. musim gugur tahun 2025, yang mana itu bertepatan juga dengan masih bertepatan juga dengan daylight savings time, yaitu hari-harinya itu lebih panjang. Jadi kebetulan di sini itu subuh itu mulainya jam 5 pagi dan maghrib itu jam 8 malam. Jadi kita puasa itu sekitar 15 jam. Iya. Ya. Dan Dan ini gimana? ya pemandangan Ya, ini kampus. menjelang maghrib di kampus. Ya. Itu Candy Sky, ya. Ya. Dan gimana suasana Ramadan di kampus? Kebetulan semester ini di pekan pertama itu kebetulan bertepatan juga dengan pekan pertama Ramadan, dan alhamdulillahnya sih karena masih pekan-pekan awal, jadi itu belum yang terlalu hektik-hektik banget. Ya udah mulai sih kuliah dan kelas seperti biasa, tapi ya masih kan transisi ke, biasanya kan semester baru ya, everyone is transitioning again to a new start. Terus habis itu ya Ramadan juga semua orang kan ada pagi dengan ritme berpuasa ya dengan 15 jam. Jadi ya sebenarnya kayak gini kurang lebih kalau kelas. Tapi gimana di luar kelas? Alhamdulillah kalau di Monash itu musolanya sangat mendukung. Jadi kayak banyak muslim, suka ada dan refreshment untuk kita berbuka puasa. Kita kayaknya berada ya. Ini dijual ya ini? Iya Kak, ini for free. Ini for free, jadi feel free to break your fast ya. Terus mereka juga ternyata nyediain Ramadan planner di kampus di musola ini. Itu ya saya kemarin lihat tuh mereka yang Muslim community di sini tuh sangat niat sekali, Masya Allah. Ini plannernya gratis terus full color gitu. Dan ya semoga mereka mendapatkan ya amal jariah ya. Dan di sisi lain di musola-musolanya itu suka ada mini iftar, dan yang sekarang lagi heboh ini yang grand iftar seperti ini. Jadi yang benar-benar kayak
ya fancy So dinner we gitu. share will be held in this class in Editor. this event. And if you Ya guys want to join, biasanya we will start menunya series itu dan juga ada donatur dan juga jadi tujuannya tuh fundraising. Makanya tadi ada auction itu tujuannya biar orang-orang biasanya lagi semangat beramal Ramadan. Jadi mereka menggunakan momentum itu untuk fundraising buat organisasi-organisasi non-profit itu. Dan ini suasana tarawih di Mushola Monash. Jadi kalau di Monash itu kebetulan nggak setiap hari tarawih sama bukber yang kecil-kecilan ini namanya mini iftar. Jadi setiap Selasa sama Kamis aja. Nah kebetulan kan di sini karena tadi maghribnya tuh jam 8, di tarawihnya tuh ya selesainya mungkin sekitar jam 11 ya. Wow. Jadi ya memang Dengan di kadang Turki ya, nggak 15 menit ya tarawihnya. ya dia 8 rakaat sih. Maksudnya imamnya ya consider juga bacanya nggak terlalu panjang karena tahu ini ya semua Udah orang pasti malam. capek. Jadi dan nggak setiap malam juga kan. Jadi biasanya saya coba menyempatkan ikut ini dan karena pulangnya udah gelap banget, biasanya ikut security shuttle kampus. Jadi di Monash itu alhamdulillahnya menyediakan fasilitas antar jemput untuk biasanya buat mahasiswa yang belajar sampai malam, di area kampus sampai malam, mereka itu pulang dengan selamat. Jadi saya itu biasanya kalau habis tarawih nanti ikut angkutan itu sampai di depan rumah itu, alhamdulillah sangat membantu sekali. Jadi heboh. Ya, jadi ya alhamdulillah cukup mendukung. Tapi ya mungkin di hari-hari lain kalau misalnya nggak ada tarawih di kampus, ya sholat di rumah sih terpaksanya karena kalau jalan ke masjid itu kebetulan masjid terdekat itu masih harus pakai kereta dan kalau pulang malam tuh kadang bis sama keretanya udah nggak ada. Jadi ya Terus gimana? Numpang. biasanya ikutnya kalau weekend aja sih kalau tarawih di masjid-masjid Indonesia yang besar gitu. Karena kebetulan ada barengannya. Kalau pas hari-hari biasa kan karena juga harus kadang kuliah juga. Jadi ya kalau pas ada di kampus ikut di kampus, kalau enggak ya sholat di rumah. Gitu. Sebagaimana suasana komunitasnya, ya alhamdulillah kalau di Melbourne ini cukup meriah ya. Secara komunitas Islamic Muslim community-nya Indonesian Islamic community-nya itu sangat guyup gitu. Jadi ini suasana di Masjid Westall namanya, itu isinya tuh orang-orang Indonesia baik yang diaspora dan juga students. Jadi mereka itu setiap weekend suka ngadain buka bersama dan gratis. Jadi biasanya itu adalah wadah untuk keluarga-keluarga Indonesian Muslims dan juga student-student tuh untuk berkumpul dan ya buka bersama dan ya merasakan apa ya makanan-makanan Indonesia gitu. Jadi feels like home. Jadi kalau di broadcast itu bilangnya nggak ada kolak, nggak ada bubur sumsum tuh sebenarnya nggak juga karena biasanya di sini ada makanan-makanan Indonesia tuh lumayan meriah gitu alhamdulillahnya. Dan juga ini ada youth event. Jadi kalau ini tadi Indonesian Muslim families dan students dan kayak semuanya Indonesian youth-nya tuh juga ada Muslim community itu sendiri yang mana mereka itu suka ngadain kayak iftar juga dan kajian-kajian gini. Jadi ya alhamdulillah cukup membantu juga. Tapi ya semua ini pas weekend gitu ya. Jadi pas kalau weekday itu biasanya ya sibuk kuliah sih. Nah, dan yang ini juga saya berusaha untuk kayak apa ya getting involved in the community itu dengan membantu anak-anak Indonesia di sini dengan ya belajar Quran karena biasanya kalau anak-anak students di sini itu yang keluarganya lagi studi itu biasanya anak-anaknya itu bersekolah di public school. Nah, di mana public school itu nggak ada input belajar agamanya sama sekali. Jadi ya kita sebagai mungkin Muslim students yang udah pernah belajar sebelumnya, jadi tahu kan rasanya gimana kalau dulu mungkin kita grow up di lingkungan yang ada TPA-nya atau yang mengaji di rumah atau di sekolah itu juga udah ada kayak hafalannya atau gimana itu di Melbourne tuh nggak, maksudnya di public school di Melbourne tuh nggak, kebetulan nggak ada. Jadi ya alhamdulillah banyak keluarga-keluarga itu yang punya inisiatif untuk menyekolahkan anak-anaknya ini di Tahsin for Kids namanya. Jadi ya sebenarnya seperti TPA gitu. Jadi biasanya dari jam 10 pagi itu mereka kayak ada Islamic Studies, terus nanti sampai menjelang sebelum duhur tuh nanti mereka ada porsi belajar baca Quran dan juga hafalannya. Dan biasanya tuh tempatnya tuh kebetulan nih karena kami masih ya apa ya
yang di Southeast di area Faiza ini masih membangun lagi masjid baru. Jadi kebetulan kemarin tuh lagi ngurus perizinan dan sementara ini kita lagi pakai gedung salah satu Islamic Center di Monash yang terlihatnya kayak seperti rumah kumuh gitu ya, tapi sebenarnya dia tuh adalah masjid. Ya ini nggak ada foto dalamnya, tapi ya dalamnya masih cukup kayak masjid. Ada kayak proper masjid, proper apa tuh namanya, karpet dan juga mushaf-mushaf dan ya prayer times and everything. Dan di sini juga biasanya ada tarawihnya juga. Dan kalau nggak salah itu 1 juz gitu tarawihnya. Nah kalau ini yang tadi Masjid Westall yang tadi itu masjid komunitas Indonesia. Dan ya biasanya kesini kalau pas weekend aja sih. Jadi kurang lebih begitu. Dan mungkin some takeaways dari Ramadan di sini adalah karena ya alhamdulillah tadi menyimak perjalanan kayak Sanjia, Nuri dan Safia dan teman-teman yang lain itu kayaknya cukup berat ya kadang karena apa Ramadan bertepatan dengan ujian-ujian gitu. Tapi ya alhamdulillah di sini kebetulan lagi pasti awal-awal, jadi belum yang seberat-berat itu. Jadi masih ada waktu untuk adaptasi. Tapi mungkin kalau berkaca dengan tahun lalu, Ramadan tahun lalu itu kebetulan Ramadannya pas di tengah-tengah semester. Jadi ya terasa sih cukup terasa waktu itu gimana beratnya. Dan mungkin yang bisa share ke teman-teman yang mungkin nanti akan mengalami ke depannya mungkin itu ya seeking knowledge is an act of worship. Jadi misalnya kalau kalian sebelumnya punya target untuk khatam berapa kali setiap Ramadan itu dan mungkin suatu saat nanti misalnya belum bisa tercapai, belum ideal gitu situasinya, ya kalau sebisa mungkin meniatkan apapun yang kita lakukan itu sebagai ibadah gitu, termasuk menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya lagi sibuk ujian itu tuh sebenarnya juga an act of worship. Jadi jangan kayak terlalu loathing Terlalu sedih. yourself. Ya, jangan terlalu kayak aduh berputus asa. Tadi juga Faiza kebetulan di kelas tuh ada beberapa sama teman-teman muslim lain yang mereka tuh kayak I thought I was the one that was having low iman. Jadi aku tuh kirain aku doang yang Ramadan ini tuh ada kayak imannya tuh menurun, tapi ternyata semua orang juga merasakan hal yang sama dengan hari puasa yang panjang, terus musim yang cuaca yang masih cukup panas. Itu tuh kan banyak yang orang-orang jadi sleep deprived karena kan tadi tarawih itu baru selesai jam 11, terus sahur tuh harus bangun sebelum jam 5 gitu kan. Jadi kan tidur mungkin kayak cuma 4 jam lah. Masaknya kapan tuh masak sayur? Masak sahur? Masak sahurnya kalau saya waktu itu biasanya meal prep. Jadi pas weekend atau pas waktu luang gitu masak kayak lauk yang banyak buat selama seminggu gitu. Jadi pas sahur tuh tinggal bangun, panasin nasi itu biasanya juga udah di kontainer gitu. Jadi piring, nasi, ayam atau apa gitu. Ya ini ada gambarnya di sini. Ini waktu itu saya masak buat seminggu, 2 minggu malah. Ya, Jadi masak freezer. walaupun setiap hari makannya ayam, tapi ya udah yang penting ada proteinnya, ada itunya, ada kayak karbohidratnya, terus ya minum dan kurma gitu biasanya dapat dari kayak kalau di masjid-masjid gitu atau tadi di musola juga ada. Karena sebelumnya awal-awal kan baru pertama kali balik dari Indonesia kan masih baru pindahan, terus belum sempat groceries gitu-gitu. Awalnya cuma makan sereal doang, terus lama-lama kan kayak oh kita perlu protein gitu. Jadi akhirnya menyempatkan untuk masak. Jadi ya itu tadi dan yang kedua tadi kalau bisa kalau di Monash itu kebetulan kan jadwalin kelasnya tuh bisa milih gitu. Bisa kelas yang paling pagi tuh bisa dari jam 8 sampai jam 7 malam apa ya. Tapi itu tergantung juga sih availability-nya. Nah, itu biasanya Islamic Society-nya juga menyarankan untuk kalau bisa kita tuh menjadwal kelas-kelas kita tuh sekitar waktu sholat gitu. Jadi ya kalau bisa sebelum buka biar nanti ya nggak nabrak pas waktu tarawih atau gimana gitu. Jadi kalau bisa dijadwal sesuai waktu sholat gitu. Terus mungkin yang karena kita juga sebenarnya tadi kan Faiza nunjukin foto-foto yang gimana Ramadan di sini cukup meriah ya, tapi sebenarnya itu nggak setiap hari pas weekend aja. Jadi sebenarnya kita juga masih butuh untuk membangun nuansa Ramadan itu sehari-hari. Salah satunya nih Faiza dan teman-teman itu ngadain kayak semacam nonton nobar Yakin series gitu, seriesnya Imam Umar Sulaiman. Biasanya kita nonton bareng habis subuh, terus nanti diskusi kayak ada guidebooknya juga. Jadi sebenarnya sangat
bagus untuk misalnya kayak tadi Sofia ikut kelasnya Aida Azlin. Nah, kalau misalnya belum ada financial means atau belum ada kesempatan atau jamnya kurang tepat, itu bisa mungkin bikin kelompok diskusi kecil-kecilan dengan teman-teman sendiri dengan dengan series-series di YouTube gitu. Terus ya kalau bisa getting involved in the Muslim community di tempat kalian berada atau ya alhamdulillah di Melbourne itu sangat mendukung. Jadi ya tadi Faiza itu membantu untuk ya mengajar anak-anak belajar Quran di sini dan ya itu ya tentunya untuk gaining pahala juga ya, tapi ganjaran di dunianya juga berupa biasanya makanan-makanan gitu yang mana kalau mahasiswa rantau kan pasti ya makanan itu mahal biasanya kalau beli di luar, jadi itu sangat-sangat membantu juga untuk meringankan ya beban sehari-hari untuk memasak. Tapi ujung-ujungnya kita juga tetap harus meal prep ya untuk menghemat dan juga biar kalau misalnya bangun tuh nggak banyak mikir gitu, tinggal ya panas-panasin gitu dan ya sahur gitu kalau sehari-hari, karena kan sahur tuh biasanya juga dianjurkan karena ya it's just 15 hours dan bisa mungkin kan kita juga tetap produktif di bulan Ramadan ini, jadi ya kurang lebih begitu. Ya, thank you for listening. Thank you, Masya Allah, terima kasih. Ini mungkin satu pertanyaan nih, tadi auctionnya jualan apa? Oh, jadi Hmm. tadi agak heboh itu biasanya itu macam-macam sih, kadang ada lukisan, ada Oh, kayak donasi ya, ya itu karena kan soalnya donasi biasanya kebanyakan tuh kayak itu sih artwork yang mana itu kayak kaligrafi atau ya, apa ya semacam itu yang mana orang-orang di sini kan ya suka ya yang dengan ya. dekorasi-dekorasi Karena Islami gitu, yang jadi basic-basicnya udah selesai iya. makanya. Ya, Jadi ya oke, ya, oke. Jadi, Masya Allah ya. Kak Kia mungkin terakhir closing remark-nya apa nih kita melihat berbagai pengalaman dari berbagai negara ya, kita alhamdulillah ini ya bersyukur banget gitu ya adik-adik bisa mempertahankan idealisme gitu ya di negeri orang nih. Gimana Kak Zakia? Ada pesan? Ya, tentunya kita sama-sama mendoakan teman-teman yang sekarang tersebar di seluruh dunia ini ya, Bu Diana ya. Semoga Ya, kita semua selalu istiqomah, mempunyai kompas iman tadi kata Sofia ya. ya. Jadi kalau punya kompas iman kan misalnya agak ada apa merasa sedikit kayaknya grafik ini ibadahku menurun nih, kan terasa gitu ya. Ya, betul betul. Nah, Betul. walaupun di Ya, lingkungan yang minoritas seperti ya. itu kali Dan ya, saya Bu pikir Diana. cerita ini tadi itu menjawab beberapa pertanyaan orang tua yang sering khawatir nanti gimana kalau anak saya ke luar negeri sebagainya ya. Ternyata alhamdulillah mereka selalu find a way lah untuk itu tadi membuat lingkungan yang positif. Terus mereka juga selalu ini ya tilawahnya terjaga dan sebagainya ya Kak Zakia. Jadi mungkin nggak terlalu perlu khawatir ya, insya Allah ya. Nah ini Kak Iya, Zakia untuk yang betul S2-nya di luar betul. negeri nih gitu. Iya, tentu saja dengan insya Allah dibarengi dengan doa ya. Saya pikir pasti orang tua mereka yang kita ajak bergabung hari ini tuh pasti juga orang tuanya selalu memanjatkan doa untuk supaya Iya, Allah menjaga mereka, begitu ya. doa kita bersama. Dan ya, jadi dan semoga ini bisa jadi motivasi tentu saja yang kita harapkan bisa jadi motivasi untuk adik-adik kelasnya yang saya pikir nih lagi nonton juga kayaknya ya ngabuburit di Ya, sekolah ya meskipun di sambil sekolah juga ini ada acara nih fundraising mereka Palestina. oh iya iya betul Ya, betul nanti ya. beberapa nonton rekamannya insya Allah. Iya, Nah, begitu. oke, terima kasih sekali Kak Zekia dan semua kakak-kakak, Kak Faiza, Kak Sofia, Kak Fatia, Kak Muhammad Al-Fatih, Kak Fauzan, dan Kak Sanca ya. Insya Allah nanti kita lagi nanti Lebaran di berbagai negara ya. Kira-kira ya ini masih banyak alumni yang belum kita tampilkan. Ya, oke terima kasih semuanya Bapak Ibu saya. Selamat menanti buka puasa yang di Jogja dan insya Allah mudah-mudahan ada pelajaran berharga yang kita ambil
sore hari ini, terutama pas dari Imam Syafi'i tadi, dan kebanggaan kita melihat pertumbuhan adik-adik di mancanegara. Afwan minkum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.